Pujian bagi Randy. Setelah mandi dan berpakaian di dalam kamar mandi, Dini keluar lalu menyisir rambutnya dan kemudian berbaring di tempat tidur. Randy masuk ke kamar, lalu mengambil handuk dan mandi secara bergantian dengan Dini. Dini mengambil novel yang belum tamat dibacanya, itu adalah kebiasaannya, membaca novel sebelum tidur. Dini memang seorang kutu buku, dia sangat menyukai buku, hingga rak buku yang berada di samping meja belajarnya dipenuhi dengan buku-buku. Baik itu majalah, buku pelajaran, ensiklopedia, novel, ataupun komik. Dini tak jarang akan membeli buku-buku keluaran terbaru yang menurutnya sangat menyenangkan untuk dibaca. Tak lama kemudian, Randy keluar dari kamar mandi dengan mengeringkan rambutnya. Dia sudah berpakaian dari dalam. Memang itu kebiasaan mereka sekarang, mandi dan berpakaian di dalam. Randy membanting tubuhnya di atas kasur, hingga membuat posisi Dini bergoyang. Itu membuat Dini kesal. Dini mengambil bantal dan memukulkannya kepada Randy. Ih, apaan sih lo? Main pukul aja, salah gua apa? Randy marah karena tiba-tiba dipukul bantal oleh Dini. Habisnya kakak ganggu. Udah tahu aku lagi anak-anak baca, malah banting tubuh di atas kasur, jelas posisiku berubah, dasar menyebalkan. Omel Dini. Biarin, suka-suka gue dong. Randy membela diri. Ini kan kasur aku, ini kamar aku. Kakak nggak bisa seenaknya ya, aku penguasa di kamar ini. Dini menyombongkan diri. Bodoh amat. Gue suami lo, gue juga berhak di kamar ini. Randy tak mau mengalah. Kata siapa? Tetap aja kakak nggak bisa seenaknya di kamar aku. Dini mendelikan mata. Cewek res, pantesan aja nggak ada yang mau sama lo. Orang lo nyebelin kok. Ledek Randy. Idih, emangnya kakak pernah punya pacar? Dini jadi ingin tahu, apakah Randy pernah memiliki pacar atau tidak? Banyak, gue banyak mantan pacar. Randy kini yang menyombongkan diri. Alah masa sih? Gak percaya, perasaan selama ini Kak Randy gak pernah punya pacar. Dini bicara seenaknya. Kata siapa? Sembarangan lo, pacar gue banyak karena gue ganteng. Randy sangat percaya diri. Idih, gantengan juga Kak Yusuf. Kalau Kak punya Yusuf yang banyak mantan pacar aku percaya. Dini malah membandingkan Randy dengan Yusuf. Jelas saja Randy menjadi dongkol. Dia kemudian menarik tangan gadis itu, hingga tubuhnya kini berada di bawah tubuh Randy. Randy menghukumnya. Apa lo bilang? Gantengan Yusuf. Tatapan mata Randy tajam pada Dini. Entah mengapa, tapi Randy tak suka dibandingkan dengan pria lain oleh istrinya sendiri. Ya memang gantengan Kak Yusuf kok, itu fakta. Dini berbohong. Sesungguhnya, dia tak sesuka itu pada Yusuf, dia hanya sedang menjahili Randy. Gue suami lo nggak boleh puji cowok lain di depan gue, durhaka. Au! Randy mengomel. Memangnya kenapa? Puji orang kan bebas Kak. Memang Kak Yusuf ganteng kok, masa aku harus bilang Kak Yusuf jelek? Padahal faktanya Kak Yusuf ganteng. Dini seolah tak merasa bersalah. Iya, tapi nggak usah bandingin gue sama dia, bego. Sama aja lo durhaka, lo tuh istri gue, lo nggak boleh puji cowok lain di depan gue. Lo tanya aja sama bapak lo, apa itu boleh puji cowok lain di depan suami sendiri? Randy jadi garam. Terus ini maksudnya apa? Kak Randy kukung aku kayak gini, mau aku laporin papa? Dini bertanya tentang maksud posisi mereka sekarang. Randy dengan cepat menarik tubuhnya, hampir saja dia menghimpit tubuh gadis itu. Itu cuman refleks, gak usah gir. Gue gak nafsu sama lo. Randy memalingkan muka berkata dengan malu-malu. Kak Randy. Dini mencolek punggung Randy manja. Apaan sih lo? Gak usah pegang-pegang, gak usah sentuh-sentuh. Randy berkata dengan sangat ketus. Kak Randy galak banget sih. Katanya aku gak boleh puji cowok lain,
tapi deketin suami sendiri nggak boleh juga. Kakak ini aneh. Dini cemberut, suaminya sangat menyebalkan. Ya, lo nggak usah sentuh-sentuh gue. Kalau gue kelewat batas gimana? Randy jati dilema. Sebenarnya, dia bukan tak ingin berdekatan dengan Dini, tapi dia bukanlah anak kecil lagi. Dia sudah dewasa, Randy tak mau dia kehilangan kontrol jika Dini dekat dengannya. Walau bagaimanapun juga, Dini tetaplah istrinya, dia memiliki hak untuk menjamah Dini. Namun, Randy harus mempertimbangkan banyak hal, terutama status mereka yang masih pelajar. Randy tak mau merusak Dini yang masih duduk di kelas 2, masih jauh untuknya lulus dari sekolah. Kak Randy, katanya kakak ditunjuk jadi pengawas camping ya? Dini bertanya tentang keterpilihannya Randy sebagai pengawas camping mereka nanti. Randy berbalik. Tahu dari siapa? Tanyanya. Dari Kak Yusuf. Kak Yusuf bilang dari kelas 3 ada 6 orang yang terpilih sebagai pengawas di acara camping nanti, 3 cewek dan 3 cowok, salah satunya kakak. Jawab Dini terus terang. Kalau iya, emang kenapa? Randy bertanya lagi. Ya enggak, kalau kakak ikut, aku jadi ngerasa tenang dong. Soalnya kan di sana aku akan dijaga suamiku. Jawab Dini pede. Dini sebenarnya sangat senang mendengar bahwa Randy terpilih sebagai pengawas di acara campingnya nanti. Dia merasa dia akan aman jika bersama Randy di sana. Kepedean? Lagian gue di sana bukan cuma jagain lo, gue di sana ngawasin semua orang bukan cuma lo doang. Nggak usah kepedean. Yusuf kan ikut, lo kan suka sama dia, lo minta jagain aja sama dia. Randy sangat ketus. Kok Kak Yusuf lagi sih? Aku kan gak ada hubungan apa-apa sama Kak Yusuf. Kenapa bahas dia terus? Dini jadi jengkel sendiri dengan sikap Randy yang sangat menjengkelkan. Kan lo yang bilang, Yusuf lebih ganteng dari gue, itu artinya lo sukakan sama dia, kan? Randy sangat cemburu. Emangnya kapan aku bilang aku suka sama Kak Yusuf? Aku cuma bilang Kak Yusuf ganteng, itu kan fakta. Dini berkata dengan sangat polos, dia tak mengerti jika suaminya cemburu, jika Dini menceritakan dan memuji pria lain di depannya. Terserah lo aja deh, gue ngantuk. Randy langsung mengambil alih tempatnya yang ditempati Dini, dia mendorong Dini ke tempatnya semula. Randy menenggelamkan kepalanya pada bantal membelakangi Dini dan berusaha memejamkan matanya. Kak Randy nyebelin umpat Dini sebal. Dini lalu membaringkan kembali tubuhnya, dia juga tidur membelakangi Randy. Hujan di luar sangat deras, petir dan guntur bersahutan, membuat malam semakin mencekam. Tiba-tiba lampu kamar Dini padam, Dini dengan cepat bergeser ke arah Randy. Dia refleks memeluk Randy ketakutan. Guntur dan petir yang bersahutan membuat Dini semakin takut, dia memeluk tubuh Randy erat. Lo ngapain sih peluk-peluk gue? Modus lo. Randy memarahi Dini. Takut kak, gelap. Mana guntur sama petirnya bersahutan lagi, aku takut. Dini sangat ketakutan. Nggak apa-apa kali, Din. Lagian kan di luar, nggak akan apa-apa gelap juga, kita di dalam. Randy menengahkan Dini. Tapi tetap takut, kak. Aku takut gelap. Dini malah mengeratkan pelukannya pada Randy. Randy merasa tak nyaman dengan pelukan Dini yang memeluk tubuhnya dari belakang. Randy terbalik, Dini malah memeluknya semakin erat. Dini menenggelamkan wajahnya di dada Randy. Dini memang fobia dengan kegelapan, dia sangat takut akan gelap. Hei, gak usah terlalu kenceng kali, sesak nih dada gue, lo mau gue mati? Randy meminta Dini untuk tak terlalu erat memeluknya, karena memang nafasnya terasa sesak. Maaf, tapi tolong biarin aku peluk kakak ya. Aku benar-benar takut, kak. Please, pinta Dini. Dia sungguh sangat takut, bukan hanya berpura-pura. Iya, lo boleh peluk gue, tapi jangan terlalu kenceng, sakit. Randy mengingatkan. Iya kak. Aku janji. Tapi jangan tinggalin aku ya, aku takut.
Dini meminta Randy untuk tak beranjak ataupun meninggalkan dirinya. Iya, gue nggak akan kemana-mana kok. Tenang ya, Gunturnya udah nggak ada. Gue ada sama lo, nggak usah takut. Tiba-tiba Randy berkata dengan sangat lembut menenangkan Dini agar tak ketakutan lagi. Dini yang masih ketakutan itu tanpa sadar bergelayut di leher Randy, hingga wajahnya kini berada di leher Randy, menempel langsung. Aroma sabun dari tubuh Randy membuat Dini nyaman, dia sangat menyukainya hingga menghirup leher Randy. Tapi Randy sungguh tak nyaman, karena sentuhan dari hidung dan bibir Dini di lehernya, membuat sesuatu yang sedang tidur di bawah sana terbangun dengan sendirinya. Randy menelan ludahnya dengan susah payah, jiwa lelakinya terbangun karena ulah Dini. Randy ingin sekali melepaskan Dini dari dirinya, tapi dia juga tak tega jika membiarkan Dini ketakutan di dalam gelap. Akhirnya Randy harus benar-benar menguatkan imannya jangan sampai dia lepas kontrol. Ya Tuhan, kenapa harus begini sih? Aduh, mana dia bangun lagi? Gua harus gimana ini? Batin Randy yang kini sedang dilema. Sementara Dini malah semakin asyik menggesekkan hidungnya di leher Randy. Aroma tubuh Randy sangat membuatnya nyaman, hingga ia tak mau melepaskannya. Lo jangan gerak-gerak gitu dong, geli leher gue. Pinta Randy yang sebenarnya bukan hanya geli, tapi dia merasakan sesuatu yang menjalar di tubuhnya. Tapi aku suka wanginya tubuh kakak. Dini benar-benar tak tahu apa yang sekarang sedang dialami suaminya. Suaminya kini sedang bergelut dengan nafsu syahwatnya. Dia sedang berjuang agar tak lepas kendali. Din, please jangan gerak-gerak dong, lo tidur aja deh, bener-bener geli gue. Pinta Randy lagi, dia sudah sangat kewalahan. Katanya aku nggak boleh ketakutan, karena kakak ada di sini. Tapi kenapa malah melarang aku? Tanya Dini heran. Bukannya tadi Randy memintanya untuk tak takut karena ada dirinya? Ya memang. Tapi lo nggak usah gelendotan gitu sama. Gue geli, tahu? Larang Randy. Tapi aku takut kak, cuma kayak gini aku bisa tenang. Timpal Dini. Terserah lo deh, cepetan tidur. Randy memarahi Dini kembali, padahal tadi suaranya sudah sangat lembut berkata menenangkan Dini. Tapi sekarang Randy kembali memarahi istrinya itu. Iya, aku tidur. Selamat malam suamiku. Dini akhirnya menurut. Dia berhenti menggesek-gesekkan hidungnya di leher Randy, lalu Dini perlahan mulai memejamkan mata. Sementara lampu masih padam, hujan semakin deras, kilat masih menyambar-nyambar di luar jendela kamar Dini. Dini dan Randy pun tertidur dalam posisi berpelukan.